Duduk senyaman kamu aja ya duduknya. Iya, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik. Alhamdulillah ya. Kesini diantar atau sendiri? Tadi diantar sama bapak saya, Bu. Oh, diantar ya. Sekolahnya gimana? Lancar kah? Atau apa gitu? Gimana? Alhamdulillah, Ibu lancar. Alhamdulillah ya. Terus sama ada itu gak pelajarannya ada yang susah gitu? Kalau pelajaran sih pasti ada yang susah, Bu. Ada ya. Pelajaran apa sih? Pelajaran matematika, Bu. Matematika harus ngitung terus ya matematika mah. Iya, Bu, jadi pusing gitu. Ya. Terus teman-teman kamu di sekolah gimana? Baik kan? Ya, gitulah, Bu. Gitu. Kenapa nih? Ya, gitu. Oke, ya udah kalau kamu emang belum siap untuk cerita gak apa-apa kok. Coba tenangin diri kamu dulu lah. Coba tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Udah agak enakan? Udah. Apakah udah siap? Atau mau diceritain? Enggak juga gak apa-apa. Saya udah siap cerita, Bu. Oke, lalu ada apa nih sama teman-teman kamu? Jadi, Bu, teman-teman saya tuh sering melirikin saya, katanya saya tuh terlalu kurus, katanya saya tuh kurang gizi gitu, Bu. Oh, teman-teman kamu bicara seperti itu ya? Kok bisa sih teman-teman kamu bicara seperti itu? Saya juga nggak tahu, Bu. Oke, saya juga turut sedih gitu. Saya turut merasakan gitu kalau sakit gitu ya. Terus ketika teman-teman kamu ngatain seperti itu ke kamu, apakah kamu ngelawannya atau gimana gitu sikap kamu pada teman-teman kamu? Saya nggak ngelawan, Bu, soalnya kan saya takut. Oh, kamu takut gitu sama teman-teman kamu. Kenapa takut gitu? Soalnya takut mereka marah gitu. Kalau saya balik lawan malah takut tambah marah gitu. Oke. Terus apakah ada yang lain gitu teman-teman kamu selain ngatain kamu kurus itu, apakah ada hal Ya, yang Bu, mereka juga ngatain kalau saya itu ini gak punya teman. gak punya teman gimana nih maksudnya? Jadi kan kalau mereka kumpul-kumpul tuh saya tuh jarang ikut karena ya saya kan udah terlanjur sakit hati ya, Bu, sama mereka, sama adik mereka gitu. Jadi saya tuh nggak mau ikut, agak segan gitu untuk ikut gitu. Jadi mereka tuh menyimpulkan bahwa saya tuh nggak punya teman itu, Bu. Oke, jadi kamu tuh sering dapat omongan seperti itu ya dari teman-teman kamu? Iya, Bu. Oke, jadi kamu ini sering dikatain kurus, di body shaming lah. Terus kamu juga dibully sama teman-teman kamu karena kamu ini sering dikatain kamu tuh gak punya teman, dan begitu? Iya, Bu. Oh, jadi kalau dikatain badan itu body shaming ya, Bu? Iya, itu body shaming. Gitu. Nah, coba kamu sekarang jangan terlalu memikirkan apa kata omongan-omongan teman-teman kamu ini. Ibu khawatir kalau kamu terlalu memikirkan omongan mereka, takutnya ke badan kamu gitu, sakit gitu, takutnya kamu sakit gitu. Iya, Bu, nanti akan saya coba. Oke, jadi kamu ini sakit hati karena kamu di body shaming sama teman-teman kamu dan dibully ya. Terus apakah ada hal lain gitu selain di body shaming dan dibully gitu? Nggak ada, Bu. Benar, gak ada. Sebenarnya Gak apa-apa, sok tenangin dulu aja diri kamu. Kalau emang belum siap gak apa-apa kok. Kalau udah siap cerita aja. ya siap kok, Bu. Sebenarnya ini, Bu, mereka tuh pernah sampai mukul saya, Bu.
sampai mukul kamu? Kok bisa sih? Jadi waktu itu tuh kan mereka tuh kayak minta uang gitu Bu, kayak saya tuh kayak dipalakin gitu, cuman kan saya tuh nggak ngasih. Ya. Jadi mereka tuh narik saya ke toilet, terus dipukul, terus rambut saya juga dijambak Bu. Teman-teman kamu ngelakuin itu ke kamu karena kamu nggak ngasih uang kepada mereka gitu. Oke. Terus kamu ngelawan ya setelah kejadian itu? Kamu ada ngasih tahu teman kamu atau guru kamu gitu, orang tua kamu? Gak ada Bu, saya kan takut gitu kalau ngasih tahu mereka nanti malah makin parah. Oh, jadi kamu tuh takut gitu kalau orang tua kamu tuh tahu. Iya Bu. Oke, kita sekarang fokuskan sama diri kamu dan masalah kamu. Kita cari jalan keluarnya sama-sama gitu ya. Ya. Apakah kamu punya teman dekat gitu? Sebenarnya punya Bu, aku juga punya teman dekat gitu. Aku juga bilang ke teman dekat aku itu buat jangan dulu dekat sama aku, soalnya takutnya malah kediaannya juga jadi ikut ke bawah, dibully gitu Bu. Ya. Kalau begitu kamu kalau ada masalah lagi, itu ada masalah sama teman-teman kamu, coba kamu jangan pendam sendiri gitu. Coba kamu cerita ke ibu, langsung ke ibu juga gak apa-apa. Ibu siap kok untuk dengerin apa cerita kamu gitu. Atau teman dekat kamu cerita ke teman dekat kamu gitu. Iya Bu, nanti saya coba. Gak apa-apa kok. Semuanya itu butuh proses kan ya. Mungkin alangkah baiknya kamu ini kalau ada apa-apa di sekolah jangan risau untuk datang ke ibu gitu, atau cerita ke guru wali kelas kamu gitu ya. Terus kamu tahu gak sih apa itu trauma? Nggak tahu Bu. Trauma itu bisa terjadi sama siapapun loh, bukan hanya trauma pada yang kecelakaan aja kan ya, atau broken home kayak gitu. Trauma juga bisa terjadi pada yang mengalami body shaming, terus bullying, apalagi sampai kekerasan gitu. Terus untuk sembuh dari trauma itu dapat berangsur lama gitu, nggak langsung bisa sembuh gitu. Dan cara nyembuhinnya juga bisa dengan relaksasi gitu di rumah, relaksasi mandiri gitu. Berarti Bu, saya juga kan ini kena bully body shaming gini, berarti saya juga punya kemungkinan bisa kena trauma juga ya Bu? Iya, jadi bisa jadi karena kan kamu ini kena ini ya, selalu di body shaming sama teman-teman kamu, terus sering dibully. Nah sekarang coba kamu lakuin relaksasi di rumah gitu, relaksasi mandiri. Dengerin lagu-lagu yang bikin tenang gitu, tenang pikiran kamu itu, bisa nenangin lah diri kamu. Lakuin sebelum tidur gitu ya. Baik Bu, kalau gitu nanti saya coba ya. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan dari masalah kamu ini, kamu ini selalu di body shaming atau dikatain kurus gitu sama teman-teman kamu, terus dibully karena kamu itu gak punya teman, sampai kamu mengalami kekerasan sama teman-teman kamu, dipukul dan dijambak gitu ya. Oke, sekarang ibu mau tanya sama kamu nih, apakah kamu mau agar teman-teman kamu tidak melakukan itu lagi sama kamu? Mau, saya juga capek Bu kalau kayak gini terus. Oke, apakah kamu mau ikut program ibu gitu? Kita program bersama gitu. Program apa tuh?
coba kamu relaksasi, bisa sama ibu atau bisa mandiri di rumah gitu. Lakukan relaksasi apa yang tadi katakan ibu gitu, relaksasi secara mandiri di rumah sebelum tidur, dengerin lagu-lagu yang bikin tenang pikiran kamu gitu. Insya Allah akan membantu kamu buat itu. Dan terus tidak hanya relaksasi, kamu juga lakuin ini selama 1 atau 2 mingguan lah, lakuin relaksasi. Terus yang pertama kamu jauhin teman-teman kamu yang toksik ini. Terus yang kedua kamu harus berpikir yang positif gitu. Ketika jam istirahat kamu kan jarang keluar ya, kamu coba luangin waktu istirahat kamu dengan belajar gitu, belajar pelajaran, tugas-tugas gitu sih. Baik Bu, nanti akan saya coba. Oke, kalau begitu nanti kalau udah 2 minggu kamu datang lagi ke sini, kita evaluasi lagi apakah program yang kita rencanakan itu berhasil atau enggak. Kalau berhasil ya alhamdulillah gitu ya. Mungkin dicukupkan dulu sesi konseling ini ya, karena ibu ada rapat dulu ya sama guru-guru. Oke, mungkin sekian. Oke, baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Ya, hati-hati ya di jalan, semoga rencananya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Nah, duduk sejaman kamu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sudah lebih baik. Alhamdulillah ya. Gimana nih program yang kita rencanakan 2 minggu ke belakang ini berjalan dengan lancar atau tidak? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Cuman saya itu kan kadang-kadang lupa langsung tidur, tapi itu nggak terlalu sering Bu. Jadi lebih sering saya ngelakuinnya gitu. Dan untungnya saya jadi lebih tenang, lebih relax. Alhamdulillah ya kalau begitu, berarti program yang kita rencanakan ini berjalan dengan lancar dan bisa kamu lakuin gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin sekian aja ya dari ibu. Ibu hanya menanyakan itu saja. Oke, kalau gitu Ya, baik. Kalau gitu terima kasih ya Bu atas Ya. bantuannya. Saya pamit pulang. ya.